Oke, kita lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu bab 4 dari buku. Ya. Bab 4 yang berkaitan dengan operator kompak. Ya. Operator kompak dan juga penyelesaiannya, ya, penyelesaian persamaan dan juga penyelesaian persamaan. Oke, jadi kita lihat mulai dari bab 1 bahwa kita berhadapan dengan mencari XT yang memenuhi XT YT diketahui plus integral AT KTS kali XS DS. Ya. Jadi di sini tentunya YT itu diketahui, ini juga diketahui. Ya. Nah, ini kita modifikasi dulu sebentar, kita ubah sehingga menjadi lebih sederhana, yaitu mencari XT yang memenuhi XT sama dengan YT masih sama, tetapi di sini dibuat menjadi selalu merupakan kelipatan VT yang juga diketahui, dan di sini kita melihat kernel, ya, KTS ini disebut kernel, dalam hal ini adalah WS kali XS DS. Ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa memandang ini sebagai pairing, ya, pairing. Jadi ada elemen X aksen di X aksen sehingga bentuk integral ini adalah X aksen X gitu. Ya, karena ini kan bilangan, ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, jadi persamaannya secara abstrak, ya, persamaannya bentuknya adalah X min KX kali sama dengan Y. Ya, jadi bentuk ini dipindah ke kanan dan ini menjadi luas kanan. Ya. Jadi kalau Y-nya 0, maka itu yang disebut sebagai persamaan homogen. Ya. Nah, untuk permulaan, persamaannya yang akan dibahas adalah merupakan abstraksi dari ini. Ya. Jadi dalam hal ini KX kita pandang sebagai suatu kelipatan X1, ya, yaitu ini X1-nya ini. Artinya itu dikali suatu konstanta, tetapi konstantanya dipandang sebagai pairing, maka ini menjadi X1 aksen dari X1, ya, dari X, maaf. Jadi hati-hati, ya, ini adalah dua elemen yang diketahui, ya, jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara X1 dengan X1 aksen, walaupun nanti ada. Ya. Nah, jadi jika operatornya bentuknya seperti ini, maka K itu adalah operator yang terbatas. Mengapa? Kita lihat norm dari KX tentunya sama dengan
norm dari ini semua, ya. X1X kali X1. Tetapi kan ini bilangan, ya. Oleh karena itu dia bisa keluar menjadi X1 aksen X begini. Ya, sebetulnya mungkin cukup satu saja ya sebagai harga mutlak kali norm dari X1. Tetapi ini kan fungsional linear, ya. Fungsional linear, ya. Jadi ini lebih kecil dari norm X1 aksen kali norm X, norm X1X. Dan tentu saja ini bisa ditulis sebagai norm X1 aksen, norm X1 yang konstan, dan norm X. Nah, dengan demikian, maka norm dari K itu lebih kecil dari norm X1 aksen kali X1. Jadi dia terbatas. Oke. Nah, jadi untuk mensolve persamaan 43, ya, jadi untuk mensolve persamaan X min KX, ya, jadi untuk mencari penyelesaian KX min X, oh terbalik ya, X min KX sama dengan Y, ya, dan K-nya itu adalah punya bentuk seperti ini, ya. Jadi tentu saja ini juga tidak diketahui, ya, X1 aksen. Jadi kita cukup mencari, jadi sekali lagi saya tulis KX-nya itu adalah X1 aksen X kali X1. Jadi di sini X1-nya diketahui. Jadi kita untuk mencari penyelesaiannya itu dalam hal ini kita mencari X1 aksen X. Ya. Kalau ini sudah ketemu, kan artinya ini bisa disubstitusikan di situ. Ya. Nah, untuk itu kita kerjakan, ya, kita kenakan X1 aksen itu. Jadi X1 aksen X ini, KX-nya adalah ini, jadi X1 aksen X kali X1 aksen X1. Ini adalah bagian K-nya, dan ini adalah X1 aksen Y. Gitu. Oke. Nah, dengan demikian, seperti yang tadi kita cari, adalah kita mencari ini, ya. Jadi kita bisa keluarkan X1 aksen X kurung 1 minus X1 aksen X1 sama dengan X1 aksen Y. Jadi kita mau mencari ini, ya. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Ya, dalam dua kemungkinan. Jika X1 aksen X1 itu tidak sama dengan 1, ya, tidak sama dengan 1, artinya ini tidak 0, maka solusinya yang kita cari itu adalah sama dengan X1 aksen Y dibagi 1 min X1 aksen X1. Gitu. Oke. Nah, dengan demikian, ya, dengan demikian maka harga X-nya, ya, jadi X min KX sama dengan Y, jadi X-nya itu adalah KX ditambah Y, dan KX itu adalah, saya catat di sini, X1 aksen X kali X1.
Ya, jadi kita dapatkan X1 aksen Y per 1 min X1 aksen X1 kali X1 ditambah Y. Gitu. Oke, jadi dari sini kita memperoleh X-nya yang kita cari. Ya, dinyatakan semuanya dalam variabel yang sudah diketahui sebelumnya. Ya, Y. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke persamaan yang tadi, di mana bentuknya itu adalah xt min sama dengan yt plus vt integral dari AB ws kali xs ds. Jadi seperti tadi yang saya katakan, ini adalah X1 aksennya. Ya. Jadi dengan demikian solusinya adalah YT, ya. VT-nya itu adalah X1. Ya, jadi ini X1 ini itu adalah VT. Jadi VT itu ya, Y-nya sudah saya tulis. Ya, Y-nya. Jadi tinggal menginterpretasikan ini. Yaitu apa? Yang atas adalah integral AB WS kali YS DS. Itu ini ya. Gitu. Minus 1 ini adalah integral AB WS kali VS DS. Gitu. Oke, jadi kita sudah memperoleh solusinya. Ya. Jadi luar biasa kalau kita hanya mencoba mengetahui ini tanpa berbicara abstraknya, maka tidak akan memperoleh bentuk yang luar biasa ini, ya, tanpa harus menghitung secara numerik. Ya. Di sini tentu saja ada syaratnya, yaitu bahwa bentuk ini tidak boleh sama dengan 0, yaitu 1 min integral AB WS kali VS DS itu tidak 0. Ya. Yaitu tadi itu sifat yang di sini. Ya. Nah, ini kan 1 minus X1 aksen X1 tidak 0. Nah, kembali di sini sekarang, kalau nilainya ini 0, ya, sekarang jadi kalau terjadi sekarang, apa yang terjadi kalau ini sama dengan 1? Ya. Jadi B, kasus kedua adalah X1 aksen X1 itu sama dengan 1. Ya. Nah, kalau dia sama dengan 1, kan tadi persamaannya daripada kita naik ke atas lagi, 1 min X1 aksen X1 kali X aksen X sama dengan X aksen Y. Nah, kalau ini sama dengan 0 dan ini tidak 0, maka tidak akan ada. Ini tidak pernah benar. Ya. Jadi jika X aksen Y itu tidak 0, maka persamaan tersebut tak akan pernah benar. Tak akan pernah benar. Ya. Jadi artinya tidak ada jawab. Ya. Jadi dalam hal itu tidak ada jawab. Nah, sekarang kalau jika X aksen ini ada satunya ini ya. Ada satunya.
Oke. Ada satunya. Oke. Nah, jika agar ada solusinya, oke, agar ada solusi, agar ada jawab, maka X aksen Y itu harus 0. Dan kita bisa mengisi nilai ini berapapun juga. Ya, jadi dari sini sudah terlihat bahwa tidak ada ketunggalan. Ya, karena saya memperoleh 0/0. Oke. Nah, sekarang tentu saja kita akan asumsikan bahwa ini berlaku agar kita dapat mencari solusi yang berikutnya. Ya. Jadi dengan asumsi bahwa X aksen Y sama dengan 0, ya. Nah, kita lihat bahwa solusi dari itu kan tadi X min KX ya. Jadi X min KX sama dengan Y. Ini selalu lupa ini ya, aksennya. Ini juga ya. Aksennya ini ada 1, ya oke. Ya. Jadi kita lihat bahwa X-nya itu kan menjadi gini ya. X sama dengan Y plus KX. Dan KX itu tadi adalah kelipatan dari X1. Ya, jadi ini bisa kita tulis Y kelipatan dari X1. Ya, ingat bentuknya KX itu adalah X1 aksen X kali X1. Ya, jadi dia kelipatan dari X1. Nah, jadi di sini alfa itu skalar ya. Alfa itu skalar. Jadi kan tadi nilai ini bisa diisi berapa saja ya. Jadi ingat tadi di sini ini alfa kita. Ya, alfanya bisa diisi berapa saja. Oke. Dan kemudian tentu saja KX itu adalah alfa kali X1. Ya. Nah, dengan alfanya sembarang. Jadi solusinya punya bentuk seperti ini. Ya, jadi Y itu yang diketahui itu, X1 juga diketahui, X-nya berapapun alfanya, jadi tidak tunggal ya. Terlihat di sini tidak tunggal. Oke. Dan tentu saja bisa dicek ya. Bisa dicek bahwa ini merupakan solusinya ya. Jadi kita lihat bahwa KX itu adalah K kurung Y plus alfa X1 karena dia linear bisa saya tulis menjadi KY plus alfa KX1. Ya. Nah, jadi sekali lagi KY berarti X1 aksen Y kali X1. Dan KX1 adalah X1 aksen Y, X1 aksen X1 X1 aksen X1 kali X1. Nah, di sini kan ini 0. Ya. Jadi dengan demikian ini 0 plus alfa ya, KX1 adalah alfa X1 aksen X 1 kali X1.
Tapi kan ini tadi boleh berapa saja. Oleh karena itu bisa saya tulis sebagai KX1. Jadi ya solusinya begitu. Oke. Nah, tentu saja tadi alfanya bebas ya. Jadi sudah tidak ada uniqueness. Nah, sekarang kita akan mencoba menulis, jadi K-nya itu suatu operator, kita hitung operatornya itu adalah operator begini ya. Jadi definisikan A I min K itu. Ya, jadi nah I itu apa? I itu adalah operator identitas untuk setiap X anggota dari X. Ya. Dan solusi yang tadi X min KX sama dengan Y dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan Y. Oke. Nah, dalam hal tadi, jika X1 aksen X1 itu tidak sama dengan 1, solusinya tunggal, ya, maka solusinya tunggal, maaf ini mungkin harus jawabnya tunggal, dan untuk apapun Y ya, untuk berapapun Y-nya. Nah, jika X1 itu sama dengan 1, ya, maka kita akan dapat menyelesaikan AX sama dengan Y jika X aksen 1Y itu 0. Ya, tadi kan. Ya. Jadi punya jawab kalau ini terjadi. Oke. Jadi yaitu Y itu harus dibuat 0, atau ini dengan kata lain ya, Y dibuat 0 oleh X1 aksen. Jadi fungsionalnya. Dan dalam hal itu tidak ada ketunggalan. Tidak ada ketunggalan. Oke. Nah, kemudian NA-nya apa? Ya, NA-nya yaitu semua X sehingga AX sama dengan 0, dan AX sama dengan 0 itu tadi adalah KX sama dengan X. Ya, dan itu punya bentuk KX-nya itu adalah dalam hal ini dipenuhi oleh alfa X1. Ya, kalau X-nya itu alfa ke X1. Ya. Nah, dan dia tidak hanya ini ya, jadi tidak ada ketunggalan. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau melihat bagaimana bentuk A aksennya. Nah, jadi di sini akan ditinjau melalui A aksen. Oke. Kemudian ya tentu saja I aksen itu adalah identitas operator identitas di X aksen. Ya. Nah, perhatikan bahwa X, kalau saya punya X aksen KX,
itu kan akan sama saja dengan dual dari operator itu dikenakan X aksen, dikenakan pada X gitu. Ya. Nah, tetapi tadi kita tahu bahwa Kx itu adalah X1 aksen X kali X1. Jadi substitusikan di sini. Ini adalah konstanta. Itu. Jadi X aksen X1. Gitu. Oke. Sama dengan K aksen X aksen dikenakan pada X. Jadi dengan demikian K aksen X aksen itu adalah X aksen dikenakan X1 kali X1 aksen. Ya, jadi itu ini kan ini X, ini X. Ya, jadi bentuknya menjadi seperti itu. Oke. Nah, apa yang kita lihat jika X aksen itu anggota dari NA aksen. Ya, ini sayang notasinya kalau kurang coret satu bisa berbahaya. Ya. Kalau X1 aksen itu anggota dari NA aksen, tentunya ya A-nya adalah I min K, berarti A aksennya adalah I aksen min K aksen. Ya, dengan demikian, K aksen dari X aksen itu ya harus sama dengan X aksen. Ya. Jadi dia akan nullitas dari ini. Oke. Dan itu mengatakan apa? K aksen X aksen itu tentu saja adalah beta dari X1 aksen. Ya. Jadi dengan demikian, jadi K aksen X aksen itu adalah beta X1 aksen, beta X1 aksen dikalikan dengan ini ya, X1 aksen, tetapi konstantanya beta itu ya,